Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Umar Yais, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada hari ini saya Nindya Astika Salfarani sebagai moderator yang akan membantu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai perkembangan peserta didik. Dalam pembuatan presentasi ini kami saling bekerja sama. Adapun anggota kelompok ini adalah materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama membahas tentang hakikat individu. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmania, maupun psikis, rohania menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat salin. Yang kedua, progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas baik secara kuantitatif fisik maupun secara kualitatif psikis. Yang ketiga, berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. B. Ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik tinggi badan dan psikis mampu berpikir matang. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, proporsi tubuh dan psikis, perubahan imajinasi. Ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik gigi susu dan psikis masa mengoceh, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, matangnya organ-organ seksual dan psikis, berkembangnya rasa ingin tahu. D. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Materi kedua membahas tentang individu dan karakteristiknya. A. Individu dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian individu. Manusia sebagai makhluk yang berpikir, homo sapiens, makhluk yang berbentuk, homo faber, makhluk yang dapat dididik, homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut kamus Oxford dan Saddeley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, oknum. 2. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.
Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai unik, baik yang terpatri dalam diri dan dalam perilaku. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar. B. Perbedaan individu. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang di dalam suatu kelompok atau seorang diri. Ia disebut sebagai individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia individu, menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang, dan atau perbedaan individu per orang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Menurut Gary, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. 1. Perbedaan fisik. 2. Perbedaan sosial. 3. Perbedaan kepribadian, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. 5. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. 6. Perbedaan kognitif. 7. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. 8. Perbedaan individu dalam kecakapan motorik. 9. Perbedaan dalam latar belakang. 10. Perbedaan dalam bakat. 11. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Unit 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, virus janin terkena keracunan sewaktu bayi dan dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit tuladanan, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir. Saat kelahiran, antara pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan transfer losing. Ketiga, faktor di dalam bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta dari kedua orang tuanya. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu A. Perubahan dalam ukuran, meliputi berat dan panjang. B. Perubahan dalam perbandingan, bisa dilihat dari segi fisik, perbandingan antara yang real, khayal, dan rasional. C. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Dan D. Perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Ada 2 tahapan pertumbuhan fisik, yaitu A. Pertumbuhan sebelum lahir, yaitu dimulai ketika sel telur dan sperma bertemu. B. Pertumbuhan setelah lahir, yaitu pertumbuhan fisik manusia. 2. Intelek. Perkembangan intelek sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan kemampuan berpikir disebut juga perkembangan kognitif. 3. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan perilaku. 4. Sosial. Manusia membutuhkan orang lain sehingga akhirnya mereka mulai hidup bermasyarakat. 5. Bahasa. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang akan selalu berkembang. 6. Bakat merupakan kemampuan khusus yang akan terus berkembang apabila diasah. 7. Sikap, nilai, dan moral. Dalam proses kehidupan, sikap, nilai, dan moral akan menentukan jati diri manusia di masa depannya. D.
Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Kepler-Caudal. 2. Hukum Proximo-Distal. 3. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, kegelisahan. Kedua, pertentangan. Ketiga, keingintahuan. 4. Eksplorasi. 5. Menghayal dan berfantasi. 6. Aktivitas berkelompok. F. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Tugas-tugas tersebut dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosio-psikologis. Unit 4. Kebutuhan remaja. A. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow-Levin 1982 mengumpulkan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut: kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, kebutuhan jasmania fisiologis. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan jasmani, B. Kebutuhan psikologis, C. Kebutuhan ekonomi, D. Kebutuhan sosial, E. Kebutuhan politik, F. Kebutuhan penghargaan, dan G. Kebutuhan aktualisasi diri. B. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. 2. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Yang keempat, remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri, menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Dan yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. C. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. 1. Latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. 2. Perlu dilakukan pendidikan seksual dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. 3. Perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan sebagainya. Unit 5. Pertumbuhan fisik. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan ciri-ciri kelamin kedua, sekunder. Menurut Mus, yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, Sarlito tahun 1991, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pertama, pada anak perempuan. 1. Tumbuhnya tulang-tulang, badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Dan yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu ketiak. Yang kedua, pada anak laki-laki. 1. Pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluarnya air mani.
Yang keenam, bulu kemaluannya menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis dan jenggot. Yang kesembilan, tumbuh bulu ketiak. Yang kesepuluh, akhir perubahan suara. 11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan yang ke-12, tumbuh bulu dada. Perubahan-perubahan fisik penting yang terjadi pada masa remaja adalah 1. Perubahan ukuran tubuh. 2. Perubahan proporsi tubuh. 3. Ciri kelamin yang utama. 4. Ciri kelamin kedua. Ada 3 hal yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan seksual. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Dan yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Unit 6. Perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. A. Perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun nama atau untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Dan yang C adalah kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, bandingkan dengan intelligence dan intelek. Intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Intelek adalah kemampuan kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan dalam berpikir dan bertindak. B. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan sosial, yaitu perkembangan manusia, telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. C. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi. Perilaku sosial berarti faktor intelek atau kognisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensial ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih kemampuan. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, kemampuan alamiah untuk memperoleh bakat umum, misalnya bakat intelektual umum, atau khusus bakat akademi khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Unit 7. Perkembangan afektif. A. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan emosionalnya? Yang pertama, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu disebut warna afektif. Dalam warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan-perasaan itulah yang disebut emosi. Jadi emosi adalah warna afektif yang kuat ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang,
gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. 4. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja, awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. B. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerun, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama menciptakan komunikasi, dan yang kedua menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Materi bab 8 yaitu mengenai penyesuaian diri remaja. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Tetapi penyesuaian yang sempurna tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Selanjutnya, karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan nasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistis dan objektif. Penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, selalu membenarkan diri. 2. Mau berkuasa dalam setiap situasi. 3. Mau memiliki segalanya. 4. Bersikap senang mengganggu orang lain. 5. Keras kepala dalam perbuatannya. 6. Bersikap balas dendam. 7. Tindakan yang serampangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri remaja antara lain: 1. Kondisi jasmaniah. 2. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. 3. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. 4. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. 5. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi 2 macam.
Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab. Mereka tidak menghendaki kehadirannya. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh. 4. Peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 5. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidikan yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan. 2. Ramah dan optimis. 3. Mampu mengontrol diri. 4. Senang kelakar. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan rasa kasih sayang dan simpati terhadap murid. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.